Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aneh lagi. Ya, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Oke, cerita yang kedua itu apa ya? Ini waktu gua masih zaman sekolah sih. Jadi tuh gua sekolahnya itu gua waktu itu kan di Jakarta. Pas di Jakarta itu ya tau lah namanya anak sekolah ya kan. Namanya anak sekolah itu gimana sih? Masa iya nggak tahu bandel-bandelnya gimana ya kan, namanya anak sekolah. Nah pas sekolah di Jakarta tuh gua bandel dulu, sering madol. Tahu kan madol? Yang disamain namanya madol. Madol tuh kayak bolos ya kan, bolos. Gue dulu tuh masuk Jakarta, sekolah di Jakarta, di ya pokoknya daerah Jakarta lah. Ada nama sekolahannya di Jakarta Pusat, dia sekolah tertua lah pokoknya. Jadi itu pas SMA. Jadi itu pas SMA gue sekolah Jakarta, madol mulu, madol. Ya udahlah, mungkin dari dari guru gue juga nggak suka ya kan sama gue, karena gue bolos mulu. Nah dari situ udah guru gue nyamperin nyokap gue, bilang lah, cerita lah gini, Bu, ini si Hamdan nggak pernah masuk, bla 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 bla, katanya. Wah, kenapa tuh, katanya gitu. Gue diceritain nih sama nyokap ya kan, kenapa, nggak tahu Bu, kenapa, katanya gini. Ya udahlah, dari situ gue udah keluar, otomatis gue nggak sekolah kan. Nah pas nggak sekolah itu gue ditawarin sama nyokap gue deh tuh, ditawarin sama nyokap, lu maunya gimana katanya, mau sekolah apa kagak gitu. Iya boleh ya, kalau misalkan lanjut sekolah ya sekolah, gue bilang gitu kan. Ya udah, sekolah di kampung aja dah lu, katanya gitu. Wah, di kampung, buset, di kampung. Ya udahlah, mau nggak mau kan, gue otomatis ya udah gue pindah lah sekolah ke kampung. Udahlah, selang berapa hari gue udah dikeluarin nih dari sekolahan ya kan, udah dikeluarin dari sekolahan. Terus nggak lama, udah selang berapa hari gue berangkat nih ke kampung. Itu gue berangkat ke kampungnya sama nyokap, terus sama om gue ya kan. Udah nyokap sama om gue nganterin gue ke kampung, karena bokap gue ada waktu itu di kampung ya kan. Bokap gue udah di kampung duluan, karena waktu itu lagi bikin dapur lah, pokoknya tinggal bikin dapur, lagi bangun gitu kan. Terus ya udah, udah nih ceritanya udah sampai lah, berangkat ke kampung ya kan. Berangkat ke kampung, udah berangkat ke kampung itu gue nyampe subuh dah, nggak sampai subuh, jam 3 malam lah, karena berangkatnya itu gue maghrib ya, habis maghrib berangkat ke kampung ya. Ya udah, pas berangkat ke kampung udah ceritanya udah nyampe ke kampung. Ini ceritanya masih aman-aman aja, kagak ada horor-horornya ya kan. Ini ceritain bengaknya gue aja ya kan, bandelnya gue. Ya udah nih udah sampai udah sampai sekolah, udah sampai Jawa ya kan. Pokoknya kampung gua ada di Jawa Tengah ya Tegal lah, pokoknya di Tegal ya kan. Ya udah sampai kan waktu itu pokoknya pas lagi zamannya pendaftaran deh tuh, pendaftaran sekolah ya kan. Udah pendaftaran sekolah. Nah kenapa om gue ikut, karena nanti kan bokap nyokap gue balik nih ke Jakarta ya kan. Terus tinggal gue jadinya sendiri di kampung itu, gue sama nenek gue, kakek gue. Terus nggak lama ada om gue ini kan ikut kan, buat bantuin ngedaftarin sekolah. Terus udahlah, udah berapa hari nyokap nggak lama pulang kan, ngasih duit lah ke om gue gini buat pendaftaran sekolah dan lain-lain ya kan. Ya udah, dari situ aus ya, buset dah, minum dulu ya. Udah dari situ tuh daftar lah gue sekolah ya kan, dianterin sama om gue nih. Daftar sekolah dianterin om gue
ke berapa sekolahan gitu, kalau nggak salah ke 4 sekolahan, ada SMA, SMK, nah ada STM 2, cuman gue yang masuk yang pas ke daftar yang keempat yang terakhir tuh, karena yang lainnya pada jauh. Gue mikir gue jauh, buset, dan males banget gue berangkat jauhnya ya kan. Ya udah, nggak lama seret udah selesai, pendaftaran udah selesai, udahlah gue masuklah STM. Anjay, STM nggak tuh, masuklah STM ya kan. Masuk STM, dari situ gue udah pulang lagi ya kan. Pulang udah selesai, seret udah pendaftaran selesai. Ya udah gue ini apa namanya, selang berapa hari pokoknya udah mulai sekolah dah kan. Biasanya habis pendaftaran nunggu dulu kan, terus mulai sekolah selang berapa minggu lah biasanya dari setelah pendaftaran. Iya nggak sih, lupa gua ya, pokoknya gitu dah ya kan. Udah mulai masuk sekolah, nah udah nih ceritanya adaptasi baru ya kan, ke teman-teman baru yang lain-lain lah. Bahasanya bahasa ngapak ya kan. Udah, wah sekolah belajar, tapi kalau ngajarin sih guru bahasanya bahasa Jakarta begitu ya kali. Masa inyong, masa ngajarnya inyong-inyongan ya kan, kan nggak enak. Bahasanya bahasa Indo ceritanya. Terus bahasa Jakarta lah, kok bahasa Indo, bahasa Jakarta. Terus nggak lama gue udah nih kenal-kenalan ya kan sama teman-teman gue, adaptasi. Pas kenalan ada nih gue, teman gue ceritanya belum jadi teman kan, awalnya kan kenalan. Saya kenalan, bro di mana ya rumahnya, bahasa Jawa ya kan, bahasa Jawa. Kok nangan di umae katanya gitu, kayak gitulah ngomongnya ya kan. Kok nangan di umae, nyong umae desa Lumingser gitu kan. Pokoknya rumah gua di desa Lumingser itu. Oh perko katanya dia gitu kan. Oh deket dong sama gua katanya gitu. Kita pakai bahasa Jakarta aja deh, kayak gua kalau ngomong bahasa Jawa lebih ngapak kayaknya. Ya udah, kenalan ya kan. Sudah kenalan, langsung lah teman gue bilang sama gue, lu baru pindahan dari Jakarta sekolah teh? Iya, Jakarta gue sekolah udah berhenti gitu kan, udah nggak sekolah lagi, makanya pindah ke sini. Masuknya ya udah dapetnya di STM, karena kemarin sebenarnya masuk gue ada SMA. Terus pas di kampung pas di daftar keempat ini kan lumayan deket nih dari rumah gue kan. Ya udah masuk gue sini, gue cerita deh itu gini. Emang kenapa di Jakarta deh? Ya gak apa-apa sih, bandel lah gue gitu kan. Udah dari sini langsung lah teman gue ngomong gini, kok lu ada yang jagain ya katanya gitu kan. Hah, siapa yang jagain? Iya ada yang jagain lu, orangnya kuat nih yang jagain lu katanya gitu kan. Nah satu FVA ya, ini temen gua Indomie pokoknya, dia bisa ngeliat lah ya kan. Langsung ngasih tahu gue begitu baru kenal. Orang mantar dulu ya ngasih taunya, jangan langsung ngasih tahu gue yang kayak gitu-gituan dulu gitu, entar-entaran kayak ngasih taunya nunggu kenal berapa lama kayak gitu ya. Nah ini udah langsung ngasih tahu, iya nyong Indihome katanya, Indigo katanya gitu kan. Iya di sini banyak nih katanya temen gue gitu. Anjir, ini sekolahan isinya demit semua ya kan kata. Iya temen gue sendiri yang ngomong. Terus udah nih udah kenal gini-gini, dia ngomong kan katanya, lu ada yang jagain ya katanya gitu. Soalnya banyak yang mau masuk ke lu katanya gitu kan di sini katanya. Di sini soalnya katanya pernah ada kesurupan massal katanya gitu kan. Ah serius lu? Iya soalnya kan abang gue pernah sekolah di sini waktu pas zaman abang gue itu kesurupan massal, sering tahu katanya kesurupan massal katanya gitu ya kan. Udahlah dari situ cerita udah berteman nih ya kan, udah berteman udah sekian lah, udah berapa bulan, udah berapa minggu, berapa bulan. Udah dari situ gue jalan-jalan nih ceritanya, jalan-jalan ke tempat wisata yang di daerah Tegal ya. Tahu lah pasti tempat wisata daerah Tegal mana, coba ayo tebak. Kalau misalkan bisa nebak bantu komen aja. Pokoknya ada daerah gunung ya kan, di gunung itu. Terus gue main lah, katanya ngumpul dulu nih. Gue ngumpul, ngajakin temen gue bahasa Jakarta aja ya. Pokoknya pulang sekolah main yuk
ke sono ke gunung kata gitu. Oh ayo, gue bilang gitu kan. Itu gue pokoknya kelar sekolah pulang jam 1 jam 2an, dia lagi pulang cepet, biasanya kan pulang kayak jam 3an kan. Ya udah kenal, serta udah pulang nih, cerita udah pulang, kumpul. Ya gue cuma berlima doang sih, kayak gue nih panggil aja si Dodoy ya, teman gue namanya yang bisa ngeliat itu. Pokoknya gue, Dodoy sama 3 orang temen gue deh pokoknya ya, ada ikut dah. Kita jadi berlima berangkat itu ke gunung gitu. Hampir menyebutin ter pada ini lagi ya, pokoknya ke gunung ya kan. Pas ke gunung pas udah ngumpul nih, udah nih jalan. Nah gue naik sama si Dodoy ya, sama orang Indomie nih ya kan. Gue naik motor sama si Dodoy. Nah teman gue yang satu sendiri, yang satu boncengan ya kan. Udahlah, kita udah selesai ngobrol-ngobrol, makan dan lain-lain ya kan. Berangkatlah ke mana namanya, ke gunung itu. Berangkat ya udah jalan, kita lewatin alun-alun, masih aman-aman aja pas jalan ya kan. Pokoknya masih aman dah, jalan masih enak, masih hahaha, masih tawa, masih ini. Nah pas udah di pertengahan nih, pas pertengahan jalan mau arah gunung itu, lah udah nyolek gue nih yang bonceng kan. Pertama gue yang bawa ya kan, nih motor. Dia udah nyolek gue. Apaan sih lu nyolek gue? Lu nggak usah ngasih tahu gue dah, gue gituin. Dia nggak bisa orangnya kan, kayak nggak tahu, tiba-tiba ngomong aja gitu kan. Kita diikutin kayak gitu. Diikutin sama siapa? Serius lu diikutin? Iya diikutin kita kata. Tau gak yang ikutin siapa? Katanya si Kunti, tau gak? Si Kunti yang ngikutin kita, tau gak? Nggak tahu, ngikut aja tuh Kunti katanya. Dari mana muncul itu Kunti gue nggak tahu. Aduh. Iya pokoknya si Kunti ngikutin dah tuh ya. Si Kunti ngikutin. Terus nggak lama lagi dilihat lagi apa, copong. Masa masih siang-siang adek begituan? Bayangin aja siang ya kan gue kata sebelumnya gue emang nggak percaya gitu-gituan. Nah temen gue indie home ya kan, masa iya gimana ya jadinya. Gue juga bingung, gue nggak bisa lihat, cuma dikasih tahu. Gue ikutan panik, gue motor anjir. Dia udah ketakutan banget itu, dia nunduk kayak ulang. Lu nunduk aja kenapa sih? Yang ngikutin makin banyak katanya. Serius lu makin banyak? Iya makin banyak yang ngikutin katanya. Ada Copong, ada Kunti, terus satu lagi ada katanya dia yang kenapa dia nunduk, ada yang dia takutin. Yang dia takutin tuh ada pokoknya gede tinggi, itu ada di depan kita tuh katanya. Kayak dibilang jalan, katanya sih dia diem, tapi kayak jalan diemnya itu terbang kali ya gitu. Ya nggak tahu dah, pokoknya begitu yang dia lihat ya kan. Tuh udah nggak enak nih ya kan. Di perjalanan udah ada yang ngikutin, 3 yang ngikutin tuh. Pokoknya yang satu nggak tahu nama itunya apa, pokoknya tinggi gede banget, pokoknya gede banget dah, kayak di depan kita gitu kan. Kayaknya ini kali ya, apa namanya, gundurwo kali ya itu, gue nggak tahu. Terus nggak lama udah katanya ini Copong sama Kunti masih anteng banget deh tuh ngikutin kita ya. Nah udah ngikutin kita, udahlah jalan sampai pertengahan. Macam mana sampai pertengahan juga makin serem, kita ngelewatin alas roban ya kan. Di situ wah macem-macem lagi setannya. Ada nenek-nenek lah, kakek-kakek lah. Ya gue panik, gue giniin aja, lu mau nggak bawa motor? Jangan. Oh iya, gue mikir lagi kan, oh jangan deh, ntar lu ngeliat takut merem, bahaya ntar jatuh ya kan. Ya udah gue aja deh yang bawa. Ya udah sampai gunung nih gue bawa motor. Tuh diikutin, bener-bener diikutin, tau gak lu. Nambah pas di alas roban ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Nah kakek-kakeknya itu terbang cuy, berasa kayak Harry Potter naik sapu ya kan. Kagak naik sapu, dia cuman kayak ngebongkok begini nih kakek. Pokoknya kakek ngebongkok ini kata teman gue. Ini diceritain sambil naik motor ya, diceritain sama teman gue. Terus dia juga kayak meragain kan, gue ada spion kan ya. Masa gue ngobrol sambil madepnya nengok belakang mulu ya, sambil ngobrol gue dengerin tapi sambil ngeliat spion juga, gue ngeliatin dia sampai peragain katanya, kakek terbang begini gitu kan. Terus alisnya panjang
udah kayak rambut panjang sama jenggotan, rambutnya panjang. Nah setengah di sininya tuh katanya hancur ya kan. Ya udahlah, wah anjing, kakek lagi ya kan, sama ada nenek-nenek katanya. Nenek-nenek sih cuman sekelibet doang, cuman dia ngikutinnya nggak lama. Yang lama ini yang Kunti sama si Copong ini nih, lama banget ini Copong. Gue bilang ngapain sih ini Copong ngikutin, Copongnya enak banget lagi katanya ngikutinnya. Ya pokoknya enak aja ngikutinnya kayak terbang aja gitu. Temen gue bilang begitu. Emang bener apa ya pocong terbang ya? Ya gue nggak tahu sih ya kan. Ya pokoknya temen gue dah yang lihat. Udah dah, nah yang gedenya itu udah nggak ada. Tiba-tiba pokoknya udah ngilang lah ya. Pas sampai Alas Roban itu beda lagi. Yang di Alas Roban itu nambahnya itu kakek-kakek sama nenek-nenek kan. Terus udah nih jalan aja dah. Gue bismillah aja, kita berdua pokoknya baca doa ya kan, baca ayat kursi lah, pokoknya baca-baca yang kita hafal aja dah. Udah jalan sret nyampe nih, kita udah nyampe ke Guci ya kan. Pengen diomongin ke temen gue gak enak, ya udah ngomonginnya sama gue doang. Ini sambil dari motor kan dicerita tuh ya kan. Nyampe gunung, aduh ada aja nyampe gunung. Masa ada lagi yang ngikutin, pokoknya ada cowok katanya ngikutin. Nah setengah sininya gak ada nih, jadi tuh kayak apa ya, ada tangannya di sininya kayak bolong katanya. Iya, jadi tuh ada tangannya terus di sininya kayak bolong. Jadi kan gue bingung ya, gimana gue mau nyautinnya ya kan. Terus gue mau bilang ini kenapa, gara-gara aja karena lu bisa lihat kali ya, jadi banyak yang ngikutin. Oh iya, mau tanya nih, emang bener ya kalau emang yang bisa lihat itu jadi tuh kayak ada medan kayak ada magnetnya gitu loh buat makhluk astral. Maksudnya kayak apa ya, kayak wangi kali ya, maksudnya banyak yang pengen deket gitu kalau emang yang benar-benar bisa lihat ya. Kalau gue kan nggak tahu ya, semenjak pas sama dia aja nih dia cerita sama gue bilangnya begitu ya, gue jadi ikut parno ya kan. Udahlah pokoknya di sini katanya bolong ya kan, di sini bolong, lu bayangin bolong nih, tangan ininya bolong. Gimana ya gue juga nggak tahu, sumpah nggak tahu gimana ceritanya bisa bolong. Ini kali ya apa namanya, bunuh kali ya apa gimana, pokoknya dihilangkan nyawanya lah ya. Kita tutup dulu deh kata bunuhnya. Terus nah udah sampai nih ceritanya, udah sampai, dia udah bilang kan ada yang ngikutin gini-gini antara cowok katanya kan, ininya bolong. Udah naruh motor, jalan lah ke pemandian. Nah gue sama temen sama yang IndiHome ini si Dodoy, gue malah ngopi ngobrol sama dia aja. Dia udah nggak enak nih, soalnya dari berangkat udah diikutin mulu. Temen gue bertiga mandi lah air panas, jadi tuh dia ada pemandian air panas itu ada yang ketutup sama ada ruang terbuka. Nah yang ruang terbukanya itu kayak ada pancurannya gitu loh. Pokoknya nih yang tahu dah, pokoknya daerah Tegal ya gunungnya. Tadi kalau masalah gue disebutin ya udahlah gak apa-apa dah disebut ya itu kan udah lama ya, cuman kalau sekarang kan nggak tahu. Ya udah, sudah nih ngobrol-ngobrol gue sama teman gue udah selesai, teman gue selesai mandi. Cok, ngapain lagi sih Cok, cacok mulu gituin kan. Tuh si Radit, kenapa si Radit diikutin sama Kunti abis mandi katanya. Abis mandi ke arah kita dong, kan mau pulang ya kan. Pokoknya itu di sore lah. Udah selesai mandi mereka bertiga diikutin sama Kunti. Gue nanya dong, Kunti serius lo? Iya serius. Nah cowok yang ininya bolong kemana? Udah nggak ada katanya gitu kan. Nggak tahu dia kemana, dia cuma ngikutinnya sebentar doang katanya gitu kan. Ya udah, pas lihat dia diikutin sama siapa namanya, sama si Kunti. Ya udah nih, teman gue si yang IndiHome ini nggak berani ngomong sama teman gue yang diikutin kan. Ini diikutinnya benar-benar deket banget, pokoknya kayak nih si Radit nih di belakangnya banget katanya kan. Gue nggak bisa lihat ya kan gue nggak bisa lihat. Gue diceritainnya begitu, cuman teman gue nggak berani ngomong, yang ada takut nanti, soalnya kan dia bawa motor kan sendiri nih, si Radit ini yang bawa motor sendiri. Nah dua lagi mereka aman. Nah si Radit doang nih yang diikutin sama si Kunti, tahu kan. Nah udah nyamperin kita. Wah anjing,
si Dodo ngomong pakai ngomong lagi ya, maksudnya ngomong gini, aduh dia ngedeket gitu, otomatis kita deket banget nih sama Kunti katanya gitu. Anjing serius lu, gue udah merinding tuh, gue sampai anjing merinding dah pokoknya dah gue deh tuh. Terus udahlah dari situ, terus dia ngedepanin kita kan, jalan kan, udah nih mau balik, arah balik ya kan, ngedepanin kita, ternyata bukan Kunti cuy. Dari maksudnya bukan dari penglihatan kan, kalau dari madep ini kita nih, kalau dari sono kelihatan kan dari depan kan, dari depan emang kayak Kunti ya kan. Nah pas dari belakang Sundel Lobong ternyata bukan Kunti yang nempelin si Radit, Sundel Lobong. Ininya pada lobong kata temen gua, anjir katanya Sundel Lobong lagi yang ngikutin kata gitu. Aduh parah banget nih Sundel Lobongnya katanya, wah jelek banget katanya gitu kan. Wah muka hancur lah, ininya parah dah pokoknya. Ini kalau bolongnya maksudnya kecil nggak apa-apa, ini bolongnya gede banget. Lu tahu dari belakang di atas pokoknya pinggul nih ya kan, bolongnya sampai tungkuk ini leher, itu bolongnya benar-benar bolong begitu. Wah ngelahirin anak gajah kali ini orang ya. Udahlah anjir, udah panik juga, gue juga parno juga ya kan, diikutinnya sama Sundel Lobong. Wah gimana nih, teman gue juga udah nunduk aja, takut juga dia kan. Aduh udahlah, udah kita baca-baca aja deh, baca-baca doa yang kita bisa, bismillah, lu jangan bilang sama Radit gituin kan. Iya temen gue juga nggak mau bilang, takut ntar ngapa-ngapa di jalan juga, karena parno, karena takut ya kan. Ya udah nih balik lah. Terus Sundel Lobong masih ngikutin. Gue pokoknya dikasih tahu itu Sundel Lobong pokoknya masih ngikutin ya. Nih kita udah mau arah pulang nih, udah di parkiran pulang. Itu yang ngikutin cuma Sundel Lobong. Ingat ya, yang ngikutin Sundel Lobong nih di siapa namanya, di teman gue si Radit ya. Udahlah jalan pulang, udah selesai di parkiran, kita pulang. Udah nih enak santai jalan pulang seret. Ya udah nggak lama kita udah sampai, kayak ya udah deket rumah masing-masing. Udahlah pulang masing-masing. Nah gue sama si Dodoy masih kan, ini kita kasih tahu Radit nggak ya, Sundel Lobongnya masih ngikutin katanya gitu kan. Nah lu serius lu, kenapa lu ngomong dari tadi? Oh iya kita pulang itu aman ya, tumben tuh si Dodoy diem aja, soalnya gue nggak tahu kenapa sepanjang perjalanan si Dodoy diem. Setelah kita berpisah itu Dodoy baru ngomong, baru ngoceh lagi gitu kan, ngocehnya. Nah itu Sundel Lobong pokoknya ngikutin si Radit sampai rumah ya kan. Udah ngikutin sampai rumah, udahlah kita masih, Doy lu mau gimana, lu mau nganterin ke rumah gituin kan. Ya udah boleh, gue anterin pulang lah ke rumah Dodoy. Udahlah nih udah pulang, udah berpisah ya kan deh, masing-masing kita pulang, si Radit pulang, dua teman gue pulang, gue nganterin Dodoy pulang ya kan. Ya udah dari situ udah ke rumah lah, udah tuh gue pulang nyampe rumah jam 7 malam ya kan. Jam 7 malam itu gue sendirian, karena kan ya emang gue tinggal sendiri, karena kan nenek gue sama kakek gue kan ada rumah kan, jadi mereka tinggal di sana. Nah gue di rumah gue sendiri, otomatis ya gue sendirian tidur. Habis pulang dari situ gimana rasanya coba jadi gue, habis jalan diceritain begituan di rumah sendirian kan nggak enak ya. Oh iya besokannya itu kita libur sekolah ya kan ceritanya. Ya udah gue telepon si Dodoy ya kan, gue telepon Dodoy, Doy lu di mana, gue gitu. Gue di rumah kata gitu. Ah lu di rumah, lu nggak lagi sibuk nggak, lagi ngapain kayak gitu di rumah katanya. Kalau emang lo nggak sibuk mau nggak nginep di rumah gue, temenin gue lah kata gitu kan. Gue sendirian nih, gue bilang gitu, gara-gara lu anjir gue jadi parno gituin aja kan. Ya udah mau lah dia nginep di rumah gue, nginep nih, dateng nggak seret, dia dateng lah. Nah dia bawa teman ya, si Dodoy ini bawa teman, jadi gue pokoknya nginep bertiga lah, gue Dodoy sama temennya si Dodoy. Ya udah nyampe lah Dodoy ke rumah gue, seret kita ngobrol, gue bikin kopi dulu, tek anjay, bikin kopi, kita ngopi ya kan, ngecail, ngobrol, enak nih, lagi enak-enak ngobrol. Laper lah tengah malam, pokoknya itu kisaran jam 11, jam setengah 12-an deh pokoknya. Laper dong ya kan. Lo tahu kan kalau daerah kampung udah gitu kan, zaman baheula itu tahun berapa ya, gue masih SMA 2007 2008-an itu 2007-an deh, 2007 2008-an
itu abis maghrib aja udah sepi orang di kampung gua, karena kan gua masih desa kan. Ya udah nih, jam berapa tadi, jam 11, setengah 12 kan, setengah 12 lapar lah kita beli makan ya kan. Si Dodoy baru aja kita anteng, baru ngobrol enak, nggak ada horor-horornya, nggak ceritain yang tadi, kayak udah lupa lah cerita yang tadi ya kan. Lihat copong di pagar gua lagi berdiri katanya. Lah elah, bagaimana kita mau keluar nih? Udah, Doy, lu ngapa bilang sih Doy? Kalau lu nggak bilang kan kita berani Doy keluar Doy. Langsung temennya si Dodo nyaut, lu tahu lu kalau lu bisa ngelihat udah lu diem aja, nggak usah bilang-bilang, kan kita nggak bisa lihat ya. Ya udah lu aja yang takut gitu lah. Temennya juga takut dong ya kan, dikasih tahu kayak gitu. Ada diri depan pagar gue, lagi diri aja pocongnya kan. Udah diri, ini gimana nih, lapar, kita belum makan, gue bilang gitu kan. Mau paksain keluar ya, gue sih ayo, karena kan gue nggak bisa lihat. Cuman lu gimana? Tapi lu jangan kasih tahu pagarnya pagar di mana. Ya udah, gue nggak bakal kasih tahu. Cuman adalah di pagar, dia lagi di. Jadi ini gue ada pagar nih. Daerahnya kan gerbang gue kan yang buat masuk rumah. Nah di sini pagarnya nih. Nah pokoknya antara pagar kan, jadi pagar gue itu ada kayak betonnya 1, 2, 3, sama di sebelah sini juga ada nih, ada 2. Jadi pokoknya ada 5 lah ya, ada 5 deret tuh beton. Nah di salah satu beton itu ada pocongnya, ada copongnya, lagi anteng aja, lagi diri diem aja, kata si Dodo ini ya kan. Ya udah, ayo Doy keluar aja deh Doy, gue lapar banget ya kan. Yakin nih? Iya, udah lu nunduk aja, udah diem aja, jangan ngasih tahu di mananya, ntar gue juga takut. Tahu lu Doy, jangan ngasih tahu di mananya ya, kita makan dulu dah, kata gitu. Ya udah, keluar lah. Ini copong kita udah nih keluar ya kan, udah keluar. Si Dodo nunduk aja, nggak berani ngeliat ya kan, takut lah gue. Dia bisa lihat orang, mah seharusnya kalau orang yang bisa lihat sering nggak takut gitu ya. Kalau dia emang bawaannya kayak takut mulu, nggak berani ngeliat. Terus nggak lama ya udahlah, kita udah keluar jalan. Nah si Dodo ngomong lagi, ini copong ngikutin, gimana nih? Udahlah, kita kan kalau mau makan nih, waktu di rumah gue, di kampung gue kan lewatnya ada 2 jalur nih. Satu jalur nih lewat jalan rayanya itu tetap sepi ya, maksudnya jalan raya itu bukan jalanan yang kayak bis lewat, truk lewat, enggak, jalanan biasa, tahu kan jalan kampung gimana sih gituin kan. Terus ada satu jalur lagi itu kita lewat kebon, cuman ini lebih deket kalau lewat kebon. Ya udah, mau nggak mau lewat kebon kan, itu mana gelap, jalan raya pun juga gelap, serba salah mau lewat. Cuman kalau lewat jalan raya itu lebih jauh, kalau lewat kebon enaknya deket. Ya udah, mau nggak mau kita pilih lewat yang kebon lah. Udah lewat kebon, nih copong ngikutin aja nih maunya gimana ya nih copong ya, kok ngikutin kita terus, kata si Dodoy. Ya gue nggak tahu Doy, udah dimin aja dah, gue gituin aja kan. Udah kita makan dulu. Udah nih, nyampe lah ke tempat makan di warung Suba ya kan. Warung Suba kita makan, seret makan ya kan, rame lah di situ. Udah, gue nanya dong, karena gue penasaran aja ya kan. Doy, masih ada Doy copongnya, gue gituin kan. Masih, kayak nungguin copongnya. Nungguin nggak tuh? Copongnya minta diapel. Nungguin kita itu copong di depan depan gang yang mau arah kebon itu ya kan. Nungguin, tahu nggak kata si Dodo ya kan. Udah nih, kita makan. Terus nggak lama kata si Dodoy, wah anjir, kenapa lagi Doy, gue gituin kan. Nambah, apaan yang nambah? Itu ada copong ame sundel lobong lagi. Asu gue bilang, kenapa sih Doy, lu lagi wangi bener kayaknya, gue gituin kan. Kenapa banyak yang ngikutin gitu kan. Jadi ada copong yang tadi ngikutin kita, ada anteng, dateng lah 2 lagi, copong sama sundel lobong ya kan. Ya udah, lu tahu dari mana sundel lobong? Orang di jalannya mundur. Gue baru tahu sundel lobong jalannya mundur, maksud gue ya pokoknya ya begitu, mundur katanya, kata si Dodoy ngomong sendiri. Ya gue nggak tahu, gue nggak bisa lihat. Nah gue pokoknya nih udah datang lah ya si copong 1 anteng, copong 2-nya sama sundel lobong nih ceritanya. Mungkin lagi PDKT lah mereka berdua ya kan. Datang seret,
nggak tiba-tiba nggak tahu kenapa gue bisa lihat pas gue nengok, beneran itu apa gue gituin kan, anjing gue bilang tai banget dah. Aduh tuh doi, itu yang kata lu nunggu tuh doi, bener gak ada di depan pintu rumah orang itu, depan gang ya kan? Iya bener di situ katanya gitu kan. Serius kok gue bisa lihat sih doi? Lah gue juga nggak tahu. Lalu kenapa bisa lihat? Kata lu nggak bisa lihat. Emang gue nggak bisa lihat. Ini tiba-tiba pas gue nengok ngelihat, gue gituin kan. Aneh aja, tiba-tiba gue ngelihat ada berdiri coy. Satu itu copong berdiri anteng diem, tau gak lu copong. Udahlah anjir pakai ngelihat. Udah kita udah selesai makan bro, pulang dong, pulang. Udah nih melewat gang, gue bisa lihat nih masalahnya. Gue lihat temen gue juga lihat. Nah aneh kan, temen pokoknya semenjak habis makan kita bisa lihat berdua, gue sama temennya si Dodoy ya kan, jadi bisa lihat. Cuman yang bisa kita lihat copong yang anteng yang ngikutin kita dari rumah gue tuh ya kan, copongnya. Udahlah nih kita pilih, cok gimana nih kita pulang, mau lewat kebon apa mau lewat jalan raya? Jalan raya aja, lewat jalan raya aja. Gue langsung bilang gitu ya kan, gue nggak mau lewat situ. Anjir gue bilang, seumur hidup baru ngeliat itu gue sekali penampakan begitu ya kan. Udah dari situ jalan nih gue, seret jalan pulang ya kan. Tuh gue nggak tahu ya, emang dari rumah gue ngikutin. Ini kita pulang lagi ya ngikutin sampai rumah, udah sampai rumah ngikutin. Nah sundel lobong satu sama yang copong satu juga ngikut. Udah rame di rumah gue, ada 6 orang jadinya. 3 orangnya makhluk astral, 3 orangnya udah gue bertiga. Udahlah gimana nih mau tidur, nggak tenang ya kan. Nah emang bener ya kalau suara apa ya namanya, kayak suara kayak bunyi apa ya, gue juga nggak tahu sih, pokoknya kayak bunyi kayak gitulah pokoknya, kayak suara-suara dibilang ketawa tapi aneh ketawanya kan. Terus dibilang kayak nangis, bukan nangis, pokoknya gitulah pokoknya gitu. Udah dari situ udahlah rame nih doi, gimana doi, gue kok masih bisa lihat doi. Dia balik lagi ke atas mana namanya, ke atas beton yang pertama dilihat Dodoy, si copongnya itu anteng. Ya udah kita berdoa aja, baca bismillah sebelum tidur. Anggap aja itu nggak ada, gigi lu gendut anggap aja nggak ada. Bagaimana ceritanya kalau anggap aja itu nggak ada? Aduh kan nggak make sense lah. Gue kan nggak bisa lihat, kenapa jadi bisa lihat? Bisa dah kan horor ya. Udah nih udah dipaksain, kita udah di rumah, kita udah selesai. Untuk pokoknya masih ada lah tuh makhluk astral itu, tapi nggak ganggu, makhluknya nggak ganggu ya kan. Udah dari situ pas jam berapa kita mau tidur, di atas ada suara orang sapu. Masa genteng gue ada yang nyapuin. Pokoknya sumpah itu dari kita pergi ke gunung sampai nih pulang digangguin. Tapi sebelum Dodo datang itu aman-aman aja gue. Mungkin karena gue nggak bisa lihat kali ya. Nah kan si Dodo bisa, jadi dia ngasih tahu gue kayak gitu. Gue juga dengar soalnya pas di atas genteng ada yang nyapu coy. Lo bayangin ada yang nyapu tengah malam, gimana itu? Gimana nggak deg-degan ya kan? Ya udah gimana nih, kita bingung ya kan. Ini udah tidur aja yuk, tidur ya udah tidur lah, udah kayak pepes dah kita bertiga ya kan, pakai kasur tidur sambil baca bismillah ya kan. Ya udah nggak lama kita udahlah bertiga ketiduran. Pas kita bertiga ketiduran ya alhamdulillahnya itu makhluk itu nggak ada yang ganggu. Ya pengalaman aja sih gua, itu first time, maksudnya pertama kali gua bisa ngeliat. Aneh aja, masa gua habis makan tiba-tiba ngeliat. Dan ya enaknya itu ini copong nggak ganggu ya, maksudnya anteng aja gitu, nggak gangguin kita gimana, nggak yang se ekstrim gimana. Intinya ya kita juga ya nggak tahu ya, ini nama juga gue diceritain sama temen gue ya, pengalaman yang gue alamin sih kayak gini. Cuman ya nggak tahu sih kalau kalian emang pernah lihat copong atau sundel lobong atau yang entah nenek-nenek kakek-kakek lah ya kan. Ya
gimana gitu, kita udah baca doa tapi nggak hilang. Ya mungkin dia nggak takut apa gimana ya, yang penting guenya juga nggak ganggu, nggak usil, nggak kayak yang nantangin lah atau gimana. Yang penting gue baca doa aja dah udah. Itu sapu sampai lumayan lama nih, kita sampai tidur, sampai ketiduran pun suara sapu masih ada soalnya. Sumpah masih ada itu suara sapu, soalnya gue denger. Sama tuh copong anteng aja di pagar, nggak tahu hilangnya jam berapa. Udah dari situ udah selesai lah, udah pagi lah, kita ngobrol-ngobrol gini-gini. Ini cerita lah besokannya, ini doi, ini kenapa ya doi seharian ini doi kalau deket lu ada buset, yang tadinya nggak bisa lihat jadi bisa lihat. Lu ceritain gue jadi tahu gue kan ada banyak macam makhluk jadinya ya kan. Ya udahlah begitu doang sih ya, seru nggak seru dan pembawaannya kurang enak, nggak ada titik komanya, mohon maaf ya. Ya ini cerita kedua gue sih kayak gitu, pengalaman dari jalan ke gunung, pengalaman waktu di rumah. Ya emang begitu sih adanya, cuman kan yang bisa lihat temen gue. Kalau gue kan cuma ngeliat yang satu, cuman kata temen gue si Dodo ini kan ada yang tadi tuh yang kita habis makan nambah kan, ada sundel lobong sama copong itu ngikut ke rumah gua pokoknya. Jadi ada 3, cuman yang bisa gua lihat cuman 1. Ya udah mau nggak mau ya kita mah tidur aja. Sama ada suara sapu, nggak tahu itu kelarnya jam berapa, sama copongnya juga gua nggak tahu hilangnya juga jam berapa. Ya udahlah, cukup sekian, terima kasih buat cerita hari ini. Jangan lupa bantu subscribe, jangan pelit-pelit, oke? See you di cerita selanjutnya, pengalaman lagi si ada, karena kan gue berteman nih sama anak IndiHome. Gue di kampung kan cuman sampai berapa tahun doang. Itu gue keluar lagi sekolah, nanti kita cerita lagi, ada lagi nih pengalaman lagi. Pokoknya semenjak pas dari kampung itu ada aja dah pengalaman horornya. Maksudnya yang gue tadinya nggak bisa lihat, ya seenggaknya ada lah bisa lihat ya kan. Nanti di next cerita ada, ini waktu di rumah gue penunggunya anak kecil ya, di next video ya. Oke. Makanya jangan lupa subscribe, like, komen dong, kalau bisa di share lah ke teman-temannya. Pelit amat sih buat subscribe aja. Ya sorry aja kalau emang gua pembawaannya nggak ada titik, nggak ada koma. Kalau emang kagak ada mikrofon tuh, orang ada mikrofonnya, kalau emang suaranya masih pelan ya, sama kalau editnya masih jelek ya maklum lah, namanya nyoba edit sendiri ya, dimaklumin. Oke, yaudah untuk video sekarang jam berapa? Untuk video siang hari ini kita sudahi dulu ya untuk hari ini. Oke. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Makasih ya yang udah nonton video aku. Aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini dia. Jumpa di video berikutnya ya. Dadah. See you all.